begitu jelas ya, gamblang. Saya sendiri tadi semakin yakin gitu ya bahwa vaksin ini ya akhir tahun atau lebih dikit lah ya bisa hadir di tengah-tengah kita. Karena memang ya banyak para ahli itu menyatakan sama dengan Kang Diki tadi bahwa untuk eradikasi total gitu ya satu-satunya dengan vaksin ya. Saya kebayang sekarang pun common flu itu kan ya kadang musiman ya, kadang muncul, hilang. Kita juga kadang kena flu. Kebayang kan kalau nanti flu-nya flu COVID gitu kan itu sangat mengerikan ya. Jadi memang mudah-mudahan kita juga perlu berdoa dan mendorong lah kepada Bio Farma ya untuk segera berhasil gitu dalam pengadaan vaksin ini dan kita semakin apa ya confident untuk bergerak lagi karena sekarang ini ya walaupun PSBB kita juga kadang takut ya keluar tapi kalau nggak keluar juga ekonomi kita juga bisa turun terus ya jadi memang dilematis ya dan mungkin ya memang satu-satunya ataupun salah satu ikhtiar lah ya yang secara ilmiah bisa menuntaskan pandemi ini adalah vaksin ya dan dari paparan tadi kita menjadi tahu bagaimana sejarah vaksin itu, kemudian juga proses tahapan yang ya di tengah pandemi saya baru tahu juga bahwa WHO mempercepat ya. Kalau tidak mungkin bisa kapan kan ya bisa hadir vaksin ini dan itu juga tadi dari Kang Ilman tetap bahwa faktor keamanan ya, kemudian juga mutu dan khasiat itu memang harus tetap diperhatikan karena bagaimanapun masyarakat kita ini ya ada yang tadi juga mungkin nanti akan ditanyakan oleh beberapa peserta, ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya vaksin ini, kemudian juga mungkin ada yang ingin bertanya nanti kira-kira harganya terjangkau tidak misalnya atau ini banyak lah pasti menjadi bahan diskusi yang menarik gitu ya. Nah, baik kita sampai pada sesi 2 untuk membuka tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan dari peserta melalui room chat-nya. Saya bacakan aja, Kang ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Ruth Misel dari program studi apoteker Unpad. Oh, ini dari Unpad. Akhir-akhir ini kita sendiri kewalahan dengan teori konspirasi yang terus ada dan semakin banyak yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. Wah luar biasa ya kalau nggak percaya bahwa vaksin itu atau COVID-19 itu ada ya. Tapi ini memang realita ya. Nah kemudian saat vaksin nanti insya Allah sudah tersedia, apakah ada bentuk preventif dari Bio Farma selaku produsen vaksin satu-satunya di Indonesia untuk mencegah orang-orang yang apa ya disebutnya katanya ada kegiatan anti-vak misalnya apa mungkin nanti ada gerakan atau apa gitu mungkin ini Kang Diki ya jadi apakah ada antisipasi ya dari kita semua tentunya bukan hanya Bio Farma untuk memberikan edukasi meskipun tadi sudah disampaikan oleh Kang Ilman tapi mungkin dari Kang Diki sendiri ada yang bisa disampaikan Kang silakan. Iya, enggak. Teori konspirasi ya, iya itu teh nggak sekarang aja sih. Di masa tenang pun, di masa tenang, di masa non wabah gitu ya, itu teori-teori tentang anti vaksin itu memang harus diakui ada. Dan itu apa namanya common di semua negara seperti itu, nggak di Indonesia aja. Kita jangan ngerasa istimewa, oh di kita ada, no, itu di seluruh dunia kayak gitu. Dan di seluruh dunia itu sedang diperangi juga gitu. Padahal info ya apa namanya data-data ilmiahnya sudah tidak terbantahkan sebenarnya dari sisi apa ilmiahnya itu sudah tidak terbantahkan. Memang vaksin itu bisa mencegah, bisa mengeradikasi. Gitu. Vaksin itu awalnya sih dulu kita selalu pas belajar awal-awal imunologi, vaksinologi itu dibilang kalau apa namanya kalau vaksin itu first line of defense kita. Gitu ya. Nah, kalau di wabah sekarang, jadinya tadi itu less line of defense kita gitu. Itu teh satu-satunya harapan kayak gitu kayak kali ya. Nah, kalau udah kayak gitu,
masih aja ada teori-teori konspirasi gitu. Ya, itu sih mangga ya, itu kan intelektual mereka bisa kelihatan di sana gitu ya. Uh, Bio Farma menyadari itu. Kita kerjasama erat tentunya dengan berbagai pihak di semua lini kementerian sama institusi-institusi lain seperti MUI dan lain-lain kan selain teori konspirasi ingat Kang di Indonesia itu ada yang namanya teori bukan teori yang menyebarkan bahwa vaksin itu tidak halal gitu ya. Nah itu Ya, ya. memang harus kita antar kita nggak ngomongin masalah mangga mereka nggak akan vaksin gitu ya, terus banyak selegram di IG bertebaran bilang anak saya nggak divaksin bla 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 toh tidak apa-apa. Mangga itu mah pilihan sih sebenarnya pada ujungnya mangga, tapi kalau benar-benar itu di aplikasi ini bukan kata-kata saya ya, kata-kata ahli-ahli epidemiologis nih, itu sangat berbahaya itu kalau nantinya ada satu komunitas yang nggak mau divaksin, itu nggak membahayakan mereka sendiri. Itu yang dibahayakan itu seluruh area yang terdampaknya gitu. Karena memang kalau kita sekarang lagi ramai yang herd immunity itu ya Kang ya, yang Ya, ya, betul, immunity. betul. Nah, teori itu sebenarnya benar ada gitu ya. Teori itu benar ada. Jadi kalau ada satu komunitas yang divaksin, terus di komunitas itu lebih banyak yang divaksinnya daripada yang enggak itu bisa terlindungi. Tapi catatannya harus lebih banyak yang divaksinnya daripada yang enggak. Namun tibalik, kalau terbalik gitu ya, kalau di ada way around gitu, itu malah membahayakan seluruh areanya gitu. Nah itu kadang-kadang itu nggak disadari tuh sama orang-orang yang let's say oke lah yang teori konspirasi, anti vax, community gitu ya. Itu nggak disadari itu. Mereka ini kan hak asasi saya, betul hak asasi mereka gitu. Tapi kan ingat kalau pelajaran dulu mah apa PMP, PPKN gitu ya, zaman saya masih PPKN, masih ke SD-nya PMP itu. Itu saya ingat benar itu. Kewajiban hak itu apa gitu. Hak itu kan benar punya kita. Tapi kan kita punya kewajiban juga gitu. Iya, Jangan iya. sampai nanti kita mempertahankan hak, tapi kita membahayakan hak-hak orang lain itu udah nggak kena itu. Gitu. Alasan itu udah nggak masuk sebenarnya. Tapi still mereka kekeh gitu. Padahal itu sayangnya gitu ya banyak selegram atau apapun itu yang educated gitu ya. Itu saya heran juga tuh. Itu kok sampai ke situ gitu logikanya. Itu membahayakannya nggak cuma dia. Ya kalau dia doang mah gitu ya bisa diisolir dia doang oke lah fine. Tapi ini Iya. seluruh 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 komunitas dianya gitu. Herd immunity itu real gitu. Iya. Beneran gitu teh. Tapi syaratnya harus lebih banyak yang divaksinasinya. Paling gitu. Ya, mungkin kan selebgram itu melihat peta imunologi yang tadi mungkinnya pusing, jadi nggak terinspirasi. Kalau kita belajar imunologi kan, Itu makanya nanti kalau iya, di sini ada calon-calon imunologis, aduh punten itu mah ya. Jangan nambah-nambah kerumetan kita. sama kita juga kalau belajar itu ya seperti apa ya, mozaik ya. Kang Iya, Ilman mungkin tadi juga ada pendapat, silakan Kang. silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk melawan kelompok yang mengabaikan terkait dengan urgensitas dari vaksinasi ini atau dari proses imunisasi ini, maka kita harus tetap berdasar kepada bukti ilmiah. Ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menunjukkan bukti-bukti, ya istilahnya mah kalau dalam Islam ada dalam Al-Quran itu disebutkan kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin gitu. Mana dalil kamu gitu ya, kalau memang kamu itu orang yang benar gitu. Mana buktinya gitu ya. Nah, misalnya dulu pernah ada buku yang dikeluarkan dari siapa itu saya pernah baca itu terkait dengan konspirasi di balik vaksin gitu ya. Dia mencantumkan itu ya. Itu penulis yang nggak jelas ya, terus juga kualitas tulisannya juga jurnalnya itu
dipertanyakan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jangan sampai begini, masalah itu tuh kita selaku profesional apoteker tertulari juga urusan-urusan yang demikian. Kita nggak bisa ngebedain, oh ini jurnal ini berkualitas gitu ya, biasnya kecil dan jurnal ini kalau penelitian ini biasnya besar gitu. Ini kan dimulai dari cara literasi kita ya Pak Dodo ya, cara literasi mahasiswa gitu ya yang harus kita tekankan ya. Makanya kalau ada mahasiswa apoteker ke Hasan Sadikin yang PKPS, saya suka bilang kayak gini, kalian tuh kalau misalnya cari literatur ya, jangan sekedar cari di fotokopian dan itu pun mau ujian, dan itu kalian terus pegang sampai sampai ke tataran kalian praktek ya, dan hanya mengandalkan slide presentasi dosen gitu. Ya. Dosen itu dia hanya poin-poin saja merangkum gitu ya. Ini mah kita belajarnya mau ujian, dapatnya juga dari fotokopian Sabjai misalnya yang di Jatinangor sana gitu ya. Masih terkenal kan? Terkenal tadi Sabjai masih ya lagi. Ya. Segala ayat didinya teh. Iya. Ya. Nah, jadinya apa? Akhirnya ilmu kita ya sebatas itu. Kita kebiasaan praktis gitu ya. Dapat langsung. Padahal kita nggak telusur nih. Betul. Ya, dari bukti, dari literatur primernya itu orang tuh udah malas. Karena mungkin sudah bahasa Inggris, tulisannya kecil-kecil gitu kan. Dari tambah istilah-istilah yang terlalu banyak kan gitu ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Karena base berpikir ilmiah itu di sana. Iya, betul. Contoh misalnya saya pernah ditanyakan terkait dengan masalah thimerosal itu ya. Saya sampai tulis ya terkait dengan thimerosal menyebabkan autisme, itu pun wah luar biasa kan isu terkait dengan masalah itu ya. Saya sampai kejar ke pharmaceutical excipient terkait dengan thimerosal tersebut. Itu ada bukunya ternyata yang menjelaskan tentang zat-zat yang menjadi tambahan untuk sediaan farmasi. Salah satu thimerosal. Di sana disebutkan hasil penelitiannya gimana dan jelas di sana. Ya. Jadi kemauan kita untuk belajar dan mengajak masyarakat untuk belajar itu aja sih, ya. Betul. Yang menjadi kuncinya. Betul. Jadi gitu, Pak. Ya, peran apoteker juga sebagai profesional ya, kita juga mempunyai kewajiban lah untuk menyampaikan secara ilmiah kan ya tadi. Jadi memang kemampuan mencari literatur dan menyampaikannya juga itu penting ya untuk masyarakat. Baik, pertanyaan berikutnya dari Hazel Misal Sandra. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Hazel dari program studi farmasi UI, dari Jakarta nih, Depok. Belakangan ini saya dengar tentang plasma kovalen sebagai salah satu cara untuk mengatasi COVID-19 ini. Saya ingin bertanya mengenai cara kerja dari plasma kovalen dalam tubuh untuk memerangi virus COVID-19 ini. Ini juga jadi isu hangat bahwa ada malah plasma di pasar gelap katanya yang dijual mahal, dan itu ini makanya salah satu tujuan webinar ini memberikan pencerahan bagi kita semua gitu ya. Jangan sampai nanti timbul produk-produk yang kita nggak tahu tapi karena diinformasikan lalu dipakai jadi malah membahayakan. Maka mungkin Kang Diki terlebih dahulu. Ya. Ya betul sih sekarang jadi untuk penanganan percepatan penanganan wabah COVID ini memang harus dari semua lini ya Kang ya. Yeah. Di vaksinnya disiapkan, vaksinnya agak lama kita siapkan nih cara-cara awalnya harus mengamankan APD, mengamankan tes kitnya gitu-gitu ya. Yeah. Harus kontak tracing dan lain-lain ya, itu yang BNPB lakuin udah benar-benar SOP banget itu, SOP di seluruh dunia memang kayak gitu. Nah, memang salah satu caranya selain terapi menggunakan obat ya, memang dari dulu juga terapi plasma konvalesen sudah dikenal gitu ya. Jadi penggunaan plasma dari orang yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh itu memang dibuktikan secara imunologi itu memang benar. Karena kan kalau yang pasien yang sudah sembuh kan sudah terpapar, terus dia pasti punya antibodi terhadap si COVID-nya itu gitu. Punya antibodi terhadap si COVID-nya itu yang paling penting. Antibodinya itu antibodi yang beneran
match gitu ya terhadap si COVID-nya, karena dia sendiri sembuh gitu oleh pembentukan antibodi itu. Nah itu kita bisa harvest tuh via plasmanya, memang plasma convalescent makanya disebutnya. Nah itu sekarang gerakannya sudah mulai hangat, sudah mulai masuk. Kita di Bio Farma ada tim juga Kang untuk penyiapan ini, gitu, untuk yang terlibat aktif di plasma convalescent. Nah, saya mohon izin kalau nanti ada informasi yang kurang ngepas, nanti ada yang mengkoreksi, insya Allah ya. Jadi plasma convalescent itu memang salah satu cara terapi tadi. Sekarang itu masih belum masif memang, karena memang harus hati-hati banget. Ada tahapan-tahapan untuk clearance-nya gitu. Yang donor pun nggak semua bisa donor gitu. Ada tahapan, ada itunya prasyarat ketatnya gitu. Nah, pada saat si donor itu eligible, masuk semua syaratnya, itu nanti dia diambil si plasmanya. Dari plasmanya, darah gitu ya, jadi darahnya diambil, hanya diambil plasmanya aja tuh, pakai plasmaferesis. Nah, si plasmanya itu nanti harus dicek, beneran nggak udah free dari si virusnya. Jangan sampai nanti pas masukin plasmanya buat ke si pasien, malah nambahin gitu ya, malah nambahin si virusnya gitu. Itu nggak boleh, itu banget. Nah, Bio Farma berperan aktif kita di plasma convalescent ini. Nah, kita itu kalau Bio Farma itu mencoba untuk meneliti. Jadi kalau Bio Farma kan sebenarnya industri besar yang punya kemampuan teknologi lumayan high end ya Kang ya. Jadi plasma itu, si plasmanya itu bisa dipurifikasikan, bisa dimurnikan banget gitu. Kalau sekarang sih tahapannya masih one to one patient, donor to patient gitu ya. Jadi satu donor itu dikasih untuk satu patient gitu. Tapi secara teori itu kita bisa purifikasi, itu kita bisa pooling gitu. Terus kita murnikan si antibodinya, nanti itu antibodi yang udah murni itu bisa langsung treatment. Itu jadi tidak one to one patient lagi. Itu masih dalam tahap penelitian. Nah, kan pasien-pasien yang udah berat mah nggak akan di penelitian kita ya. Jadi mereka mah harus cepat di treatment. Nah, sekarang mulai tuh beberapa rumah sakit mulai menerapkan itu gitu. Mulai menerapkan yang dari donor tuh pasien tadi. Kan udah ramai tuh ceritanya yang pasien 1 2 3 yang positif pertama itu ya. Nah, itu mendonorkan kan ya di RSPAD itu, terus dikasihkan dan alhamdulillah sudah memberikan hasil yang bagus gitu. Di Indonesia sudah mulai. Saya pastikan insya Allah ini akurat. Di Indonesia kita sudah mulai. Ada RSPAD, UGM, lain-lain lah. Banyak. RSAS juga duka Kang Iman, nanti mohon dikonfirmasi sudah mulai atau enggak ya. Nah, harusnya sudah mulai. Nah, di dunia pun seperti itu. Dulu di Wuhan itu udah tahu, teorinya udah banyak kayak gitu. Di Wuhan itu memang konon kabarnya itu malah yang sembuh itu langsung diambil plasmanya gitu. Tapi harus dicek ulang. Tapi saya lihat di berita sih gitu, ada fotonya baru keluar dari rumah sakit masuk ke mobile lab kayak gitu, terus dia lagi donorkan si plasmanya kayak gitu. Itu sudah mulai kayak gitu. Jadi plasma convalescent memang jadi salah satu cara untuk alternatif terapi untuk COVID ini, dan itu berhasil, itu works memang gitu. Dan memang teorinya kalau benar itu jalan. Jadi dengan syarat yang tetap memperhatikan keamanan ya dari kemurniannya itu kan sama seperti mungkin monoklonal antibody ya nantinya. Betul. Nantinya sama, kalau monoklonal antibody kan kita bikinin di host lain, kita bikin banyak gitu ya. Kalau ini mah memang kita nge-harvest si antibodinya ya. Antibody beneran yang ke COVID-nya. Itu ini untungnya bisa banyak ini kalau dari sisi penelitian itu. Si antibodinya, karena antibodinya udah ngepas banget itu bisa diteliti itu. Bisa diteliti. Wah, bagus. Terima kasih Kang penjelasannya. Jadi
memang itu bisa dijadikan apa ya, tahap awal sekarang mungkinnya sebelum vaksin itu muncul, Tuh. ya bisa digunakan plasma konvalesen ini. Mungkin ada pengalaman dari Kang Ilman di RSAS, Ya, mulai belum? kalau di RSAS belum, Pak. Jadi kita masih pakai first line-nya juga pakai oseltamivir untuk flu burung. Dan ditanya juga ke apoteker yang menangani pasien di ruang rawat isolasi. Jadi untuk terapi awalnya kita pakai oseltamivir dan beberapa antibiotik dari golongan quinolone. Jadi masih seperti itu untuk awalan yang kita lakukan di RSAS. Karena memang tadi menunggu pemurnian, mungkin itu perlu proses juga ya, produknya supaya jadi dan siap untuk dipergunakan. Oke. Baik, ini kita lanjut saja ya. Ada banyak pertanyaan ini, kita coba agak cepat juga. Dari Hidayana, ya, melihat cara penularan COVID-19 yang cepat dan masif, apakah bila vaksin sudah tersedia, setiap orang harus imunisasi seperti halnya polio, campak, dan lainnya? Wah, ini menarik juga. Gimana Kang Diki, mungkin apa kita semua akan divaksinasi atau gimana? Ya, kalau 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 dari teorinya mah kan kalau wabah kayak gini memang harus ya, karena memang harus dihilangkan benar nih. Tapi Benar. kan secara teori juga sebenarnya yang sudah terpapar dan sembuh dia Ya. sudah punya antibodinya gitu ya. Nanti mungkin ada priority. Mungkin kalau Akang Teteh Bapak Ibu pernah nonton ada tuh film apa sih Contagion. Contagious. Itu persis itu memang itu perplekan nggak tahu dari mana itu ya idenya ya. Tapi memang beneran gitu nanti teh kayak gitu. Pada saat wabah mulai gitu ya. Ada ahli-ahli yang ngejar ke ground zero-nya, ada ahli yang ngejar ke vaksinnya gitu. Terus nantinya next step-nya itu government nanti take over, terus nanti harus ada priority siapa yang dapatnya. Itu beneran memang harus seperti itu. Nanti harusnya beneran prioritinya jangan pejabat duluan, terus apa duluan, jangan juga gitu ya. Tapi beneran yang tingkat resikonya itu besar gitu. Yang resikonya besar, nanti anak-anak, orang tua, gitu. Nah nanti apakah yang sudah sembuh harus divaksin juga? Nah, saya pernah ngobrol secara tidak sengaja dengan salah satu epidemiologis gitu ya. Dia itu pernah bilang gitu, saya mungkin dia juga bisa salah, saya juga bisa salah tafsir. Ini akan diprediksi katanya, ini kata-kata menurut dia ya, bukan saya. Akan diprediksi memang COVID ini nantinya mungkin kayak flu kan. Nah, gitu. Jadi kata Kang Iman tadi mungkin kayak flu nanti ini. Tapi flu yang kita bisa kontrol, tapi vaksinnya tetap harus ada gitu. Kontrol tapi tetap harus ada. Jadi sampai sekarang itu kan COVID kan alhamdulillahnya nih ya, ini beneran memang didesain sama Allah dan lain-lain. Si desain virus COVID itu oleh Allah itu didesain tingkat mutasinya itu, rate of mutation-nya itu ada, tapi tidak tinggi kan. Alhamdulillahnya itu gitu. Sampai tidak sekarang. Seperti ini ya, influenza biasa. Influenza. Kalau saya nggak salah baca dulu pernah ada yang sharing itu rate of mutation-nya itu dibanding influenza saja itu 5 kali lebih lambat. Itu kalau di bahasa orang-orang ahli mutasi itu bisa sangat-sangat lambat itu artinya itu 5 kali itu sangat-sangat lambat. Masih alhamdulillah lah ya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, itu Allah mendesainnya seperti itu. Jadi si rate of mutation-nya lambat, tapi memang sekarang sudah banyak ya infonya kalau ada beberapa clade, ada beberapa grup gitu ya ini. Ya betul, itu memang betul dari melihat dari mutasinya beda, itu beda, nanti digrupin ke sini. Mutasinya beda. Nah, terus tadi yang Kang Ilman kalau saya di itunya nge-share yang kita kan sudah mulai submit tuh yang genome sequencing-nya kemarin dari Ekman. Ekman jadi ada 6 kalau nggak salah atau 5 gitu.
terus dari UNER udah masuk, banyak sekarang ada 7-8-an lah, 9-an lah kalau nggak salah. Ada berapa ya lupa saya, pokoknya segituan lah udah masuk. Terus kan itu kita bisa alignment tuh, dilihat dia masuk mana. Memang ada yang bilang itu nggak masuk ke grup besar yang ada di dunia, kita grupnya baru dan lain-lain. Tapi kalau dilihat itu kan masih debatable tuh. Penggrupannya sendiri teh apa ininya, apa kriterianya apa. Ada yang bilang ya oke, kita nggak masuk ke grup besar itu. Tapi ada yang bilang oh kalau dari sisi ininya mah tetap kok kita masih masuk clade A-nya yang dari Wuhan, yang dari itu gitu-gitu. Jadi masih debatable, tapi ya itu yang harus digarisbawahi, alhamdulillahnya sampai sekarang si COVID ini, si virusnya ini rate of contagion-nya tergolong rendah. Ya, ya. Wah, itu melegakan juga. Soalnya saya pikir nanti tuh sama seperti common flu yang wah sulit sekali tuh mencari vaksin yang tepat gitu ya, strain-nya itu. Tapi keep in mind Kang Sri, jadi flu saja sekarang sebenarnya vaksinnya itu kan ada ya. Ada ya. Cuman itu harus diupdate per 6 bulan kalau misalnya. Oh, iya. Jadi WHO ini ada satu grup yang menentukan nih, untuk 6 bulan ke depan teh vaksinnya yang ini. Untuk ke depan vaksinnya yang ini gitu. Jadi kalaupun nggak bisa ngejar rate of mutation untuk future gitu, tapi sudah ada yang kayak gitunya. Nah, ada juga itu yang ngelihatnya, oh itu mah jago-jagonya WHO aja, itu mah di-steer sama industri buat gantiin terus-terusan. Nggak kayak gitu, beneran nggak kayak gitu. Kalau teman-teman akan teteh Bapak Ibu belajar, memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu, ya udah kitanya keteteran, nggak kekejar gitu. Betul. Oke, kita lanjut dulu Kang. Ini masih ada beberapa ya dari Pak Kirwanto nih. Izin bertanya, jika dari paparan pengembangan vaksin saat wabah ada fase yang dilewati tadi, betul ya? Sehingga mungkin ada efek samping atau profil keamanan yang tidak terdeteksi. Bagaimana sebagai farmasis kita bisa mengantisipasi untuk penelitian vaksin oleh Bio Farma saat ini? Mungkin dua. Jadi bagaimana peran farmasis melihat fenomena tadi ya, ada yang di skip itu mungkin nanti Kang Ilman. Kemudian untuk penelitian vaksin Bio Farma sampai saat ini sudah sampai tahap apa dan kira-kira kapan rilis? Terima kasih. Maka mungkin singkat saja Kang Ilman dan Kang Diki. Maka baik, mungkin saya dulu. Ya. Pertama pasti pada saat vaksin rilis itu akan dirilis juga terkait dengan protokol keamanan penggunaannya, baik dari sisi indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan kewaspadaan lainnya. Nah, inilah peran kita di sini, apoteker mengedukasi tenaga kesehatan, baik dokter ataupun perawat juga bidan, ya, dan juga kalau memang diperlukan kita terjun langsung untuk mengedukasi masyarakat, ya. Dan memang tadi tidak semua orang perlu divaksin, yang penting mencapai tingkatan herd immunity-nya sudah tercapai, ya maka itu bisa dihentikan si vaksin tersebut, ya. Artinya tidak perlu semuanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting sudah keluar terkait dengan panduan keamanannya. Nah, kita yang harus menjaga itu. Itu mungkin. Terima kasih. Tadi mungkin sudah disampaikan atau lupa Kang Diki, kalau di Bio Farma sekarang sudah dalam tahap apa ya? Ya, jadi kalau di Bio Farma tadi kolaborasi nasionalnya kita jajaki juga dengan teman-teman dari Ekman sama Kemenristek. Itu sudah mulai ngegas juga. Tataran penelitiannya kita sudah berjalan. Timeline, roadmap kita sudah mulai buat. Secepatnya kita akan infokan gitu keluar, nanti ada press release atau apa dari Ekman, karena kita ikut ke task force-nya Ekman di situ. Nah, kalau dari Bio Farma sendiri sebagai industri, kita tadi sudah saya sampaikan, kita tidak pasif juga, kita sudah menghubungi secara langsung gitu ya, atau via Kementerian Luar Negeri ke institut-institut atau ke negara yang memang sedang mengembangkan lebih dulu gitu. Mungkin nanti bisa lebih cepat juga. Amin, kita doakan semua ya, semoga semakin cepat.
Mudah-mudahan ya. Kemudian ini dari Marcelino, apoteker PSPH Unpad, mau bertanya, menurut Bio Farma, seberapa baik potensi dan manfaat yang bisa didapat dari edible vaksin untuk menangani isu-isu vaksin di Indonesia? Oh, ini ada edible vaksin tuh. Edible vaksin teh, berarti kan vaksin yang root tadi ya, root of itunya teh dimakan, gitu ya. Ya. Ada edible vaksin yang disiapkan dulu, ada penelitiannya dari ITB tuh. Jadi buat edible vaksin, contohnya teh pakai antigen Hep B kalau nggak salah, via pisang, pakai banana. Ya. Itu memang mulai dikembangkan, ada grupnya sendiri itu bisa sangat memudahkan gitu kan. Vaksinnya biasanya disuntik ya. Iya. Saya suka sakit, kalau disuntik. Nah itu bisa salah satu cara saja sebenarnya, tapi harus benar-benar harus diperhatikan nanti dosier dan lain-lainnya. Jadi seberapa banyak tuh pisang yang harus kita makan untuk agar cukup ke itunya itu, dan juga semua orang kan bisa makan pisang dan lain-lain. Itu banyak pertimbangannya. Tapi future-nya mungkin akan ke sana gitu. Iya. Karena akan selalu kita cari kemudahan-kemudahan. Betul. Terus ini ada dari Pak Fajar Fakri, izin bertanya terkait dengan variasi antigenik dan lain-lain, belum lagi terkait ajuvannya yang tentu memiliki efek pada setiap individu berbeda-beda. Misalnya ajuvan garam aluminium yang dikaitkan dengan kondisi, tadi sudah mungkin ya tentang autis itu ya. Ulang-ulang oleh Kang Ilman. Ya, mungkin itu ada kajian khusus lah ya tentang efek samping dan sebagainya. Mungkin secara umum Kang Diki dan Kang Ilman, apakah risk and benefit ratio itu nanti akan dipakai ya? Karena kan ya tadi itu ada yang di skip, kemudian ada yang masyarakat belum bisa yakin 100% misalnya tentang keamanan dan sebagainya. Mungkin nanti dari dokter sendiri atau praktisi klinis sendiri itu menggunakan risk and benefit ratio tetap kan ya? Iya. Ya. Oke, ini ada juga dari Bu Ine Suryani, mau tanya apa betul vaksin dapat digantikan perannya untuk meningkatkan imunitas, misalnya dengan konsumsi makanan, makanan atau suplemen, dan apakah setiap ada virus masuk ke tubuh akan selalu otomatis membuat antibodinya? Apakah ada kemungkinan antibodi itu tidak terbentuk? Ya, ini sebenarnya pelajaran imunologi ya. Mungkin bisa diyakinkan kepada para peserta itu bagaimana, Kang Diki secara singkat dan Kang Ilman? Ya, dari saya dulu Kang Ilman, punten. Ya, mangga Kang. Ya, jadi kalau kata imunologi sih tadi yang jelimet itu ya. Jadi konsumsi suplemen atau makanan itu nggak bisa menggantikan vaksin. Vaksin karena memang si vaksin itu isinya itu yaitu peluru-peluru yang nanti akan bisa secara aman menggantikan virus yang live-nya gitu. Itu yang akan diproses sama tubuh kita. Nah, antibodi itu harus ngepas terhadap si virusnya itu gitu. Ya. Jadi suplemen sama makanan nggak bisa di itu. Terus pertanyaannya, apakah setiap virus masuk ke tubuh kita otomatis membuat iya. Jawabannya iya. Jadi sistem imun kita saking sempurnanya itu didesain sama Allah itu sudah seperti itu gitu. Apapun yang masuk kita bikin antibodi terhadap dia. Jangankan virus atau itu gitu. Ini mah punten ya, kan ada menggeser sedikit. Itu kalau di perempuan itu yang sel sperma nih itu ada antibodinya itu. Sebenarnya tubuh kita itu kan pokok nama ada benda asing ya. Benda asing weh. Iya. Dibikinin itu antibodinya. Cuma nanti tentunya akan disupres nanti. Ada sistem lain yang mensupres itu, jadinya ya populasi kita bisa tetap berkembang dan lain-lain. Nah, pertanyaan berikutnya teh, apakah ada kemungkinan antibodi itu tidak terbentuk? Ada. Jadi kata imunologi, ada orang-orang yang tadi yang kadang-kadang sistem imunnya itu terganggu. Jadi antibodi ya beberapa orang itu ada. Tapi commonly di hampir 95% populasi mah itu masih tetap terbentuk. Malah 99% masih tetap terbentuk. Gitu. Nah, ini
ada terkait dengan pertanyaan berikutnya nih dari Pak Gilbert ya. Apakah tadi kan tentang imunitas tubuh, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki penyakit autoimun? Nah, ini mungkin Kang Ilman juga nanti bisa menambahkan nih. Iya, kalau kalau menurut saya pribadi mah autoimun kan itu sistem imunnya berarti ya, yang apa? Yang malah dia melebihkan responnya terhadap si satu apa ya paparan atau terhadap satu trigger gitu ya. Nah, itu juga suatu defek dari imunitas gitu ya, imunitas tubuh. Tentunya dia langsung otomatis masuk ke resiko tinggi untuk apa namanya dapat proteksi duluan gitu. Cuman kan memang harus diteliti juga yang autoimun itu. Sebenarnya autoimun itu dia masih bisa tetap bikin antibody, cuman rada terganggu aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin saya harus banyak baca lagi. Kang Ilman mungkin ada tambahan? Oh ya, pertama untuk masalah tadi yang sebelumnya ya, apakah vaksin bisa digantikan? Untuk mewujudkan suatu kekebalan yang adaptif, ya, maka mau tidak mau harus masuklah antigen ke dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi pilihannya cuma dua, apakah mau dimasukkan antigen virus yang benar-benar ganas ya, ataukah memang tadi virus yang sudah dilemahkan, atau hanya komponen tertentu dari virus, gitu kan? Nah, saya sampaikan ini ke orang-orang gitu. Ibu bisa aja punya resisten, punya daya tahan tubuh tanpa divaksin bisa, tapi pilihannya ibu harus memapar diri ibu dengan virus yang sebenarnya gitu. Anu sakti kadeh gitu, yang masih ganas gitu. Ya. Nah, kalau sudah terpapar, pilihan ibu ya kan akan ada dua, apakah ibu akan langsung meninggal, cacat permanen atau sembuh gitu kan. Nah, jadi untuk mengurangi resiko terpapar tapi kita ingin memiliki imunitas yang baik gitu kan, maka dibuatlah menurut dengan ilmu, dibuatlah vaksin itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah virus yang sudah dilemahkan atau hanya bagian kecil dari virus yang tidak akan berefek ya kepada kesehatan ibu tapi menimbulkan imunitas. Nah, saya jelaskan seperti itu, baru bisa ngerti gitu kan. Jadi kita kasih juga risk and benefit kalau misalnya nggak dikasih vaksin gitu ya. Nah, untuk yang masalah autoimun kan kondisi di mana antibodi kita itu mengenali sel somatis sebagai antigen, ya. Jadi dia mengenali sel yang seharusnya ada dalam tubuh, yang seharusnya tidak diserang, ini malah diserang, ya. Nah, karenanya kondisi rheumatoid arthritis yang dia menyerang sendi, gitu kan. Nah, atau misalnya ada kondisi autoimun yang lainnya. Karena memang kalaupun dia autoimun belum tentu dia memiliki kekebalan terhadap satu antigen virus dari luar ya. Nah, apakah lalu pada saat mau diindus oleh vaksin, nah ini harus dilihat lagi, apakah pada saat dimasukkan vaksin malah akan memperparah kondisi autoimunnya ataukah tidak. Nah, ini perlu mungkin pertimbangan dengan uji klinis yang lebih detail. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih. Sangat menarik diskusinya ya. Kita buka termin terakhir nih untuk ditanyakan langsung. Saya undang Ibu Hardianti Lestari. Mungkin kalau masih monitor di sini, silakan Bu menanyakan langsung untuk di termin terakhir ini. Ada? Oke, belum. Atau Pak Fajar Fakri. Bukan Pak Bama. Bu Junisa ya, Junisa Firda. Bu Junisa mungkin? Iya, Pak. Belum dinyalain kali itu. Bu Junisa ini? Iya. Oke, silakan Bu, langsung ditanyakan. Maaf tadi pertanyaan Ibu. Sempat keluar, jadi ya dibacakan aja yang di chat itu sempat hilang ya. Iya, tadi sempat keluar sebentar karena koneksi, terus pas masuk lagi chatnya hilang. Oke, saya bacakan ya, nanti mungkin bisa berdiskusi sebentar. Ini pertanyaan Ibu tuh, apakah ada kemungkinan vaksin menjadi hal kuratif, bukan preventif,
seperti yang saya pahami selama ini pada saat ini. Karena kondisinya saat ini nampaknya banyak orang yang asimptomatis lebih banyak infonya dibandingkan dengan simptomatis, karena banyak juga yang tidak mendapatkan kesempatan pengujian. Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu pertanyaannya? Oh ya, jadi maksud saya kan booming-boomingnya itu sekarang vaksin itu orang-orang berpikirnya adalah suatu tindakan kuratif atau pengobatan gitu. Padahal kondisinya kan sekarang banyak orang yang terinfeksi, apalagi yang orang-orang asimptomatis. Nah, kalau misalnya gimana sih pemikiran orang yang menganggap bahwa vaksin itu bisa disuntikan ke siapapun, tidak hanya untuk preventif seperti itu. Padahal kan saya ketahui vaksin itu hanya untuk preventif alias yang belum pernah terinfeksi sebelumnya gitu Pak. Terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Juni. Ini mungkin kasusnya seperti COVID-19 ini ya. Apakah nanti pasien itu bisa disuntikan vaksinnya atau untuk yang memang belum terinfeksi? Silakan mungkin keduanya nih, menarik nih. Kang Diki dulu, Mangga? Atau Kang Ilman? Kang Ilman, ya. Kalau ini memang pertanyaannya itu jadi menarik karena ada dua bahasan yang bisa dibahas sendiri-sendiri gitu ya. Pertama tadi, apakah vaksin sekarang bisa digolongkan, bisa diinikan ke kuratif gitu. Nah, sebenarnya jawabannya itu bisa. Jadi kita itu selama ini mengecilkan sendiri definisi vaksin sebenarnya. Mengecilkan sendiri definisi vaksin. Vaksin itu ya vaksin itu ya, bikin imunisasi gitu. Tapi sebenarnya di tataran penelitian di luar, di ahli imunologi, vaksinologi, vaksin itu jadi broad gitu, jadi luas. Jadi luas. Dibagi lagi ada vaksin kuratif tadi yang bisa langsung ngobatin, ada lagi vaksin preventif yang vaksin standar yang kita kenal gitu. Nah, tapi vaksin kuratif itu ada gitu. Nah, kalau dipikir-pikir kalau kayak gitu ya, jadi vaksinasi pasif pun vaksinasi aktif itu pasif ya. Itu plasma konvalesen itu dimasukkan ke grupnya vaksin sebenarnya. Jadi nggak salah kalau kita baca gitu ya di kita sekarang vaksin plasma konvalesen. Sebenarnya kalau pikir-pikir, oh ini mas salah nulis mungkin si itunya salah nanggap. Tapi sebenarnya itu benar gitu. Itu jadi kalau secara broad range itu jadi benar gitu. Vaksin T itu untuk itu. Nah, beberapa vaksin kuratif sedang dikembangkan. HPV, AIDS gitu ya. Itu vaksinnya pendekatannya ada yang ke kuratif. Di samping juga vaksin preventifnya terus-terusan dikembangkan. Nah, tapi kalau digolong jatuh ke pandemi sekarang ke COVID gitu, itu memang beneran harus tetap diteliti. Jadi gini Kang, salah satu kesulitan untuk pengembangan vaksin T ya, itu somehow-nya kan makhluk hidup kan memang didesain sama Allah itu untuk mempertahankan dirinya sendiri ya. Si virus pun seperti itu gitu. Makanya dia itu sebenarnya nanti dengan tekanan-tekanan aksi kita terhadap dia gitu ya. Itu akan bikin dia secara otomatis ya didesain sama Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Kalau kan virus itu hidupnya butuh host. Kalau hostnya itu pada sehat, sebenarnya memang ada kemungkinan mutasi. Nah, mutasi virusnya itu teh defense mekanismenya dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebenarnya. Kita nggak bisa nyalahin, oh jangan mutasi cepat-cepat atau nggak bisa. Itu mah ada emang sunatullahnya kayak gitu ya. Ada dirancang kayak gitu. Nah, kecepatan kita mengejar itu jadinya yang jadi penting. Nah, pun demikian halnya nantinya, salah satu mutasinya yang paling kita khawatirin sebagai peneliti, dia memutasi di bagian si spike-nya. Di bagian si spike-nya tuh ya, di bagian yang nantinya bisa meningkatkan rate of mutasinya, meningkatkan dia bisa nempel di mananya gitu dan lain-lain. Ada yang namanya antibody dependent enhancement. Nah, itu masuk bahasan lain lagi tuh. Dengue itu ada yang kayak gitu tuh. Makanya vaksin dengue kemarin ya rada-rada ada bump lah di jalan untuk menerapkannya. Itu ada antibody dependent enhancement yang bilang bahwa antibody kita sendiri yang malah membantu virus itu masuk ke tubuh kita, mempercepat gitu.
Nah itu kan jadi bahaya tuh. Itu harusnya dipertimbangkan benar itu sama para peneliti vaksin. Makanya vaksin baik lagi tadi 15 tahun. Karena pertimbangannya sangat besar gitu. Nah balik lagi ke COVID tadi. COVID ini kan grupnya coronavirus ya. Itu kan tetangga-tetangganya keluarga-keluarganya tuh MERS, SARS kayak gitu. Nah kalau kita lihat tuh MERS, SARS kenapa nggak jadi booming ya? Kenapa nggak jadi booming? Kalau dipikir-pikirnya mah MERS dan SARS itu ya kan hilang ya. Kalau pas panas katanya hilang aja ya. Terus MERS kayak gitu ya sama. Nah sebenarnya kayak atau yang paling parah yang vaksin influenza tuh. Itu virologis bilang mereka itu vaksinnya kalau digolongkan mah ya, IQ-nya tuh nggak setinggi COVID sekarang nih. COVID ini lebih pintar karena dia mengecilkan keparahan si hostnya agar dia bisa nyebar terus gitu. Vaksinnya lebih intelijen daripada itu yang datang langsung ngematiin orangnya. Virus kayak gitu itu nggak akan tahan lama gitu. Virus dumb virus gitu, virus bodoh sebenarnya mah. Cuman ya emang masif ya, sayangnya kayak Ebola tuh nempel 50% lah kita hidup atau kita mati gitu jadinya gitu. Nah yang rate of fatality-nya rendah kayak gini itu virus-virus pintar itu, influenza let's say. Virus pintar tuh, itu mungkin ya influenza Spanyol itu mutasi-mutasi ya ada juga, trace-nya itu bisa di-trace ke sana gitu. Itu saking pintarnya dia gitu. Nah gitu. Paling gitu dari saya. Baik. Luar biasa nih pencerahannya. Kang Ilman mungkin bisa menambahkan? Ya, untuk pasien-pasien yang asimptomatis tanpa gejala, memang masih ada sejumlah loading virus pada tubuh dia, gitu ya. Dan pasien-pasien seperti inilah yang sebenarnya dikhawatirkan bisa menularkan kepada pasien yang nanti rentan, tingkat morbiditasnya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Misalnya kalau usia rentan atau memiliki komorbid yang lain. Nah, karenanya perlu dicek, ini yang penting, makanya testing terkait dengan PCR ya, apakah bisa jadi pada saat dia diambil darah rapid test negatif, tapi PCR ini dia positif gitu kan. Nah, apakah seperti ini perlu divaksin ataukah tidak kan gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat ekspresi dari antibodinya apakah cepat keluar ataukah tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya tubuhnya dia bisa mengenali langsung antigen virus tersebut ya, maka kalau dalam istilah vaksinasi kan ada istilah booster ya. Jadi ditambah lagi tuh respon antibodinya sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya sebelum di booster ya. Nah, karenanya ini kan bicara masalah therapeutic window dari vaksin yang kita inginkan dengan jumlah antibodi yang ingin kita raih gitu kan. Dengan loading virus 1 juta, apakah cukup misalnya dengan antibodi 900 atau 100.000 gitu, karena ini kan ada perlu diperhitungkan perbandingan yang muncul. Nah, karenanya ada istilah boostering pada proses vaksinasi sehingga tadi menambah lagi jumlah antibodinya. Itu mungkin. Baik. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari Bu Hardianti Lestari. Kalau Bu Hardianti monitor mungkin bisa ditanyakan langsung, tapi kalau tidak saya bacakan. Tapi ada. Baik, silakan Bu Hardianti. Ini bisa masuk nggak Pak? Ya Pak, punten saya mahasiswa apoteker. Ada pertanyaan saya di chat group juga. Jadi pertanyaan saya itu pertama, saya kan baca juga di Eichmann itu kan udah mensubmit 3 sequence ya Pak, full genome dari COVID-19 pasien Indonesia Pak. Nah, permasalahannya kan virus-virus itu kan terus bermutasi ya Pak, terus bermutasi. Terus pertanyaannya, langkah yang harus kita ambil itu bagaimana Pak? Karena kita kan sampai tadi ada statement bahwa virus-virus sequence Indonesia itu kan tidak masuk dalam grup besar sequence dunia kan Pak. Nah itu kan jadi masalah kalau misalnya
negara lain memproduksi vaksin, ternyata vaksin itu tidak cocok untuk strain Indonesia. Nah, itu jadi pertanyaannya. Jadi langkah kita itu harusnya seperti apa? Yang seharusnya sih kalau dari pemikiran saya pribadi, Pak Punten, ya berarti kita harus mandiri gitu. Kita mengembangkan strain kita sendiri untuk kita kembangkan menjadi vaksin untuk kita, karena pertama, negara-negara yang menemukan vaksin terlebih dahulu pasti akan terlebih dahulu menyelamatkan stok dalam negerinya kan, sebelum kemudian memberikan ke negara-negara luar. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa langkah yang sudah ditempuh oleh Bio Farma dengan kerjasama dengan Eichmann misalnya dan pemerintah untuk menciptakan kemandirian vaksin untuk COVID-19 itu sendiri, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan dalam paparan dan juga jawaban-jawaban berikutnya, tapi mungkin Kang Diki sekaligus closing statement mungkin dari Kang Diki dan Kang Ilman dari diskusi tadi. Silakan Kang. Dari saya dulu Kang Ilman, bentar. Ya, Mangga. Ya, betul. Jadi dari Ekman sendiri itu sebenarnya sudah nggak cuma 3. Jadi per hari ini Ekman itu sudah masukin 7. Ekman itu sudah masukin 7, IT di UNER itu sudah masukin 2. Sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 gitu ya ini teh. Itu dari Litbangkes. Nah, jadi totalnya sih lebih banyak yang kita tahu ya. Ada 9 yang whole genome sequencing-nya lengkap gitu. Nah, apakah vaksin COVID, jangan bilang kita ya, kita mah nggak bisa sendirian. Apakah vaksin COVID itu harus didesain sesuai areanya? Gitu. Karena jawabannya iya dan tidak kalau kata saya gitu ya, iya dan tidak. Jadi vaksin itu kan harus benar-benar yang beredar di areanya karena itu yang jadi harus kita kebal terhadap di situ gitu ya. Tapi kalau berpikir logis kayak gitu, berarti pas kita nanti bepergian ke Jepang, kita ke Eropa, kita rentan juga kan ya terhadap virus yang ada di sana yang notabene tadi grupnya beda, strain-nya beda gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada yang dinamakan para vaksinologi itu sedang berkejaran gitu ya, yang mau bikin vaksin universal kan, flu universal, apa universal gitu. Itu idealnya vaksin kayak gitu. Itu bisa mengcover kita nggak cuma di area kita, cuman bisa nge-cover kita kalau kemana-mana. Kan sekarang mah persebaran orang mah nggak bisa dicegahnya, libur lah atau apalah. Nah, itu memang harus dipertimbangkan gitu. Pertimbangan benar itu gitu. Tapi nggak salah juga memang untuk kemandirian bangsa kita harus bisa bikin vaksin yang let's say cocok lah buat yang di sini gitu ya. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Tapi para vaksin itu sudah mengantisipasi tadi. Sebenarnya nanti akan diteliti kalau di virus itu, kalau di bioinformatik itu ada yang namanya conserve region. Jadi satu daerah di urutan sekuen genetiknya virus itu yang memang sama si virusnya sendiri itu dipertahankan benar gitu. Dipertahankan benar. Jadi sama dia nggak akan diotak-atik dimutasikan, karena salah satunya memang karena kalau dia ngotak-atik itunya sendiri dia nggak akan survive gitu. Gitu. Ada yang namanya conserve region. Nah, para ahli itu ngejar ke conserve region itu sebenarnya ke vaksin itu. Kalau kayak gitu pendekatan tadi vaksin universal bisa direalkan gitu, meskipun memang masih jauh ya. Belum sampai sekarang belum ada tuh vaksin universal untuk influenza gitu, untuk apa itu belum ada. Cuma dengan pendekatan gitu ke conserve region itu nantinya diharapkan si vaksinnya teh bisa memprotek kita di area kita, juga bisa memprotek kita di area yang lain karena kita pakai conserve region yang sama gitu. Dan itu pasti sama si virusnya pasti beneran dikekalkan gitu ya, dikekalkan si konsep itu. Karena kalau dia mutasiin ya dia bunuh diri gitu, dia nggak akan bisa nempel, dia nggak akan bisa replikasi dan lain-lain. Nah, kita itu virologis sama imunologi itu ngejar ke sana. Nah, dengan seperti itu nantinya sebenarnya gitu ya, kalau menurut saya vaksin itu alangkah baiknya
ngejar ke conserve region itu. Gitu. Kita nggak bisa, balik lagi, kita nggak bisa sendirian gitu. Kita nggak bisa sendirian. Definisi kemandirian itu nggak seperti itu gitu. Nggak seperti itu. Nggak kita egois. Beda lagi, mandiri dan egois tuh ya. Jadi kalau kita, kita mah pengen bikin yang Indonesia, pokoknya nggak mau ngeliatin yang lain, udah amat gitu. Itu nggak bisa. Nantinya kita kelindungin, kayak tadi yang saya contohin Amerika. Kalau Amerika ngelindungin sendiri, dia nggak akan survive sendiri gitu. Harus dilindungi semua orang. Nah, makanya vaksinnya itu nantinya kalaupun ada vaksin yang duluan, itu pasti sudah mempertimbangkan itu gitu. WHO itu sekarang membuka pintu sebesar-besarnya untuk para peneliti untuk meneliti ini gitu. Ayo sok mangga berlomba-lomba gitu. Kita akan selamatin orang-orang dari second wave-nya. Jadi keep in mind Kang Teteh, Bapak Ibu, kalau wabah itu harapannya sih enggak ya, amit-amit. Tapi sudah ada model-model yang bilang nanti kita harus nyiapin second wave. Second wave nih. Mudah-mudahan second wave-nya enggak lebih severe dari yang sekarang gitu. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi kalau penyiapan vaksin itu untuk menyelamatkan kita di second wave. Kalau first wave kita udah lewat nih. Perjatuhan nih. 2 juta orang udah meninggal toh. Sekian juta orang udah terpapar dan lain-lain. Itu sudah gitu. Vaksin itu secepat-cepatnya ngebatasin kita dari second wave tadi. Ya, amit-amit ada third wave dan lain-lain. Second wave ini kalau kita bisa tekan, itu pencapaian terbesar manusia lah. Rada berlebihan sih, tapi di filmnya sih kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau menurut saya, oke lah kita harus membedakan gitu ya, mana kemandirian, mana egoisme tadi gitu ya. Nyelamatin sendiri nggak bisa kayak gitu, harus kolaborasi. Intinya harus kolaborasi. Gitu. Tapi betul nantinya kalau dari sisi rapid test dan lainnya kayak yang kata Kang Ilman tadi, dan alhamdulillahnya Kang Ilman, Bio Farma sekarang sudah bisa memproduksi RT-PCR kit. Alhamdulillah. Dan kita bisa cepat nih produksinya buat ngejar semua kekurangan itu agar nantinya benar juga tadi kata tetehnya. Jadi orang itu akan nyelamatin diri sendiri. Itu naturalnya kita, sunatullahnya kita gitu ya. Kita mah kayak gitu memang nanti. Nyelamatin diri sendiri dulu secara komunitas, secara negara gitu ya. Akan nyelamatin diri sendiri. Tentu akan di stockpiling dulu tuh sama mereka itu. Dan itu wajar. Biarkan seperti itu. Nah, kemandirian itu ngejar itu sebenarnya. Bukan ngejar egoisme, tapi ngejar kita nggak usah lagi tergantung untuk memenuhi itu dari negara lain. Let's say kita RT-PCR sekarang mulai nih, bisa nih. Kita nggak usah lagi nantinya nggak usah lagi impor. Gitu. Kalau kayak gitu, kita udah mandiri di situ gitu. Vaksin kita kejar-kejaran, bikin sendiri itu bukan karena kita egois sebenarnya, tapi pengen tadi agar kita mandiri, agar kita nggak ikut ngantri. Aduh lama ngantri kayak gitu. Mereka akan nyelamatin diri sendiri dulu. Betul akan nyelamatin diri sendiri dulu. Itu memang SOP-nya di dunia kayak gitu. Nanti Inggris stockpiling mereka dulu nih sampai, nah ini harus keep in mind, Akang Teteh Bapak Ibu, nanti stockpiling itu nggak cuman buat setahun 2 tahun nih. Dengan seperti ini ya, itu impact ekonominya kan besar banget nih. Kita diambang resesi dunia dan lain-lain itu kata orang-orang ekonomi itu. Nah, dengan seperti itu nanti negara-negara itu akan belajar. Stockpiling itu penting gitu. Either stockpiling obat, kit diagnostik, vaksin, itu penting itu. Makanya mereka pasti ngamanin tuh stockpiling untuk 2-3 tahun ke depan itu. Ini nggak akan selesai di tahun, 2 tahun gitu ya. Itu impact-nya tuh sampai seperti itu. Stockpiling penting. Indonesia pun harusnya, dan memang pasti sudah dipikirkan, pasti seperti itu gitu. Mereka stockpiling, kita stockpiling juga. Australia, Singapura, pasti seperti itu. Seluruh dunia seperti itulah. Kalau kata saya itu seperti itu, Kang. Baik, terima kasih. Sekaligus closing statement dari Kang Diki. Clear, Kang, alhamdulillah. Ternyata apa yang menjadi pertanyaan banyak
kalangan gitu ya, dan saya sendiri tadi sudah dipaparkan dengan jelas. Mungkin Kang Ilman, silakan. Ya, kami dari pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit rujukan vertikal ya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, memang tetap berharap bahwasannya masyarakat tetap bisa menjaga kesehatannya secara mandiri, walaupun memang untuk vaksin mungkin kita harus bersabar ya, tapi kita coba untuk melandaikan kurva banyaknya orang yang tertular sehingga tetap bisa tertangani oleh pelayanan kesehatan kami gitu ya. Jangan sampai dalam satu waktu yang pendek tiba-tiba jumlah orang yang harus dirawat itu banyak, petugas kami juga tidak bisa menangani, dengan jumlah bed juga terbatas. Karenanya tetap upaya physical distancing, ya, social distancing, jaga kebersihan tangan, lingkungan kita itu perlu kita tetap lakukan. Ya, terlepas dengan kondisi yang ada sekarang ya, apakah mulai di ekonomi bergeliat lagi dan sebagainya, tapi saya berharap memang kesadaran ini tetap harus muncul ya, karena bagaimanapun juga kita punya resource sumber daya kesehatan yang terbatas, kita punya resource obat juga yang terbatas, kita punya resource rumah sakit juga yang terbatas. Karenanya mari kita jaga jangan sampai terjadi outbreak pada satu waktu dengan jumlah yang sangat banyak. Itu saja mungkin, Pak. Baik, terima kasih Kang Irman sudah menyampaikan closing statement yang sangat berguna buat kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin mengundang ini panitia mungkin sebentar ya, bisa jadi di sini ada Kang Nasrul, TFI juga ada undangan ya dari ada Bu Direktur Bio Farma ini, Iya. Ibu Sir mungkin ya. Maka tadi Kang Diki ini semangat sekali menyampaikannya. Ini rada deg-degan. Bu Direktur mungkin ada yang bisa disampaikan Bu, atau Kang TFI mungkin silakan. TFI mungkin bisa unmute dulu. Teh, di unmute dulu Teh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu dan perkenannya. Alhamdulillah Ibu sudah berkenan untuk komen. Mungkin sebelum ini terima kasih banyak Bu Teki sudah support untuk acara ini. Alhamdulillah sharing, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan amalan kita untuk bisa lebih paham khususnya mengenai vaksin, dan teman-teman apoteker juga menjadi ilmu yang berguna buat nanti ke depan. Dari saya mungkin seperti itu, Kang Dodo, mungkin kita bisa undang Ibu Teki untuk ada sedikit mungkin yang mau disampaikan Ibu Teki. Bangga Ibu Teki untuk menyampaikan buat kita, menyemangati kita juga nih, karena sebelumnya kita gamang tentang informasi ini, dan setelah webinar ini dari saya sendiri betul-betul clear gitu ya tentang pengembangan. Tantangannya besar, tapi ya memang ini harus kita lalui. Silakan Bu Teki mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih, saya nggak mau liatin video karena saya masih santai. Terima kasih, keren sekali materinya, bagus sekali, menjelaskan dengan sangat jelas, dan event ini sangat bagus untuk terus kita suarakan tentang kebenaran dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan juga dari sisi industri sendiri Bio Farma terus berjuang dan memerlukan dukungan dari masyarakat semua pihak. Karena tanpa dari dukungan dari semua pihak tentunya Bio Farma juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ini memang satu hal tantangan untuk kita berkolaborasi, bersinergi, bergotong royong dengan mengoptimalkan resource yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki dari semua pihak. Jadi maju terus untuk Ikatan Apoteker Indonesia yang hari ini melakukan dan menyuarakan program-programnya dengan baik. Ini yang pertama kali ya kayaknya ya.
Ya, baru pertama dan Ya. akan terus berjalan, Bu. Bagus, bagus. Dan memang banyak hal, karena saya dokter, jadi saya dulu melihat dari profesi apoteker itu apa sih gitu. Tapi ternyata begitu saya masuk Bio Farma memang banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Dan jadi memang Indonesia butuh kalian semua. Ya. Amin, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Teki, Bu Direktur Pemasaran. Tadi juga ada Pak Rahman Rustan yang mohon izin katanya karena menengok orang tuanya. Artinya memang Bio Farma sangat mensupport kegiatan ini dan juga terus berusaha untuk mewujudkan tadi mungkin kemandirian yang berkolaborasi gitu. Baik, sepertinya semua sesi sudah kita lalui. Dan karena waktu juga terbatas, meskipun sangat menarik ya, tapi ya kita harus membatasi waktu ini. Dengan demikian, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Diki dan Pak Ilman yang sudah berbagi ilmu pada kita. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat lah bagi kita semua dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Injabar Unpad, majalah farmastika.com yang telah memfasilitasi webinar ini dan tentunya IAI Pusat yang telah memberikan SKP untuk CPD ini. Dan tentu saja atas nama Entalpi Institute saya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terutama tadi juga ada kendala teknis karena tapi itu hal biasa karena memang kita menggunakan platform yang bukan khusus untuk webinar gitu. Mudah-mudahan ke depan kita menggunakan platform yang khusus webinar sehingga lebih lancar lagi. Dan Pak Dodo dan ya Fakultas Farmasi Unpad, Pak Dodo. Oh iya, dan Fakultas Farmasi Unpad. Fakultas Farmasi Unpad yang juga mensupport. Tadi Bu Dekan langsung menelepon untuk menyampaikan terima kasih sudah berjalannya webinar ini bekerja sama juga dengan Fakultas Farmasi dan mudah-mudahan ke depan kita juga akan terus melaksanakan webinar-webinar dengan tema yang selanjutnya. Dan mohon masukan juga, kritik saran atas perbaikan. Semoga ke depan kita bisa menyelenggarakan webinar dengan lebih baik. Akhirul kalam, saya tutup webinar tantangan COVID-19 di Indonesia ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mohon kita semua menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atau tepuk tangan di tempat masing-masing kepada kedua pembicara dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Diki, Kang Ilman.